الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami yang hadir, pengurus Masjid At-Thayyibah, Pak Masrikan, yang WA Pak Faris ya, pengurus begitu bersemangat karena saya dulu kesini sejak musola kayu, masih ingat di situ dulu kan. Alhamdulillah berkat perjuangan kita bersama, masjid yang sangat luar biasa ini hadir di hadapan kita. Makanya Rasul mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, banallah baitan fil jannah, akan Allah bangunkan tempat di surga. Kalau sama-sama membangunnya, insya Allah jamaah Thayyibah masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena Pak siapa dia bilang ini partisipasi kita semua. Ya, sebesar sakar burung, artinya satu sak semen atau apapun yang kita berikan, insya Allah itulah yang memberi kita jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka bersyukur kita malam ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka acara halal bihalal. Halal bihalal itu kan sering kita dengar tuh, Pak. Apa arti halal bihalal itu? Bu, kadang kita sebut nama tapi tak paham apa maknanya. Apa Bu? Halal bihalal itu apa Bu? Kita kan sering buat istilah halal bihalal. Apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu di Arab tidak ada. Ya, seluruh negara Arab tidak ada halal bihalal. Bahkan di negara manapun tidak ada halal bihalal. Jadi halal bihalal ini asli produk Indonesia. Kalau begitu apa hukumnya tuh? Bid? Kok ada yang berani? Berarti kalau bid'ah masuk, selamatlah semua kita masuk neraka. Ya, jamaahnya masuk neraka, yang undang masuk neraka, yang paling besar nerakanya kok, yang ceramah. Kalau sempat halal bihalal itu bid'ah. Memang tak pernah dibuat Nabi, betul. Tapi kita kadang-kadang terjebak oleh casing, terjebak oleh istilah. Padahal dalam hukum Islam, hukum itu takluk kepada perbuatan, Pak, bukan nama. Isra Mi'raj, apa hukumnya? Tak pernah dibuat Nabi. Isinya apa Isra Mi'raj itu? Ceramah, baca Quran. Coba kita rubah namanya tabligh akbar. Boleh. Jadi kita kadang-kadang terjebak oleh nama. Nama itu apapun boleh. Maka ibu-ibu jangan terjebak oleh nama. Ya. Kadang-kadang ada ibu yang terjebak oleh nama. Ditengoknya handphone suami, namanya laki-laki, rupanya perempuan. Tentu namanya terjebak. Jadi hukum itu tidak bisa takluk oleh nama, tapi perbuatan. Kenapa ada halal bihalal? Sejarahnya zaman setelah
penjajahan Belanda pergi, Jepang pergi. Jadi Indonesia ini tidak ada lagi penjajah, tidak ada musuh. Rupanya kalau sudah ada musuh, yang musuhan siapa? Dia sama dia. Kalau dulu kan ada musuh bersama Jepang, ada musuh bersama Belanda. Ketika mereka pergi, siapa yang bermusuhan? Antar elit bangsa ketika itu. Muncul Masyumi, muncul Persis, muncul NU, muncul Muhammadiyah, muncul ideologi segala macam. Marhaen, nasionalis, bahkan komunis muncul setelah itu. Banyak saling fitnah, saling cakar-cakaran segala macam. Akhirnya Soekarno bijak. Dia adakan rekonsiliasi namanya, Pak. Kalau rekonsiliasi itu bahasa kita apa? Berdamai. Rekonsiliasi itu maknanya berdamai. Karena musuh-musuhan hukumnya haram, cakar-cakaran haram. Kalau ada ibu cakar-cakaran hukumnya haram. Supaya dia jadi halal, maka diadakanlah rekonsiliasi. Datang Soekarno ke Kiai Mbah Wahab Hasbullah, nanya, kira-kira boleh nggak namanya halal bihalal? Setuju kata Kiai. Maka muncullah halal bihalal, diundang tokoh-tokoh rekonsiliasi, saling berdamai. Jadi apa makna halal bihalal itu? Saling memaafkan, mencernihkan yang keruh, mencairkan yang beku, ya, meluruskan yang kusut, menyelesaikan yang terjadi. Makanya Idul Fitri itu maknanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kenapa perlu kita adakan sebulan hablum minallah? Dosa bapak diampuni, Pak. Tiap malam ramai tarawih atau ibadah ini. Pengurus bilang tadi sampai malam terakhir ramai. Apa namanya itu? Ibadah mahdhah, vertikal, lurus kepada Allah. Wa yuzakkihim bi anfusihim. Makanya man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bapak puasa kemarin, salat tarawih, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang mana? Dosa yang hubungan dengan Allah. Bersih. Apakah sudah selesai? Belum. Apalagi setelah itu, wa yuzakkihim bi amwalihim. Mereka bersihkan harta mereka. Muncul kewajiban zakat. Dah bayar zakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah selesai harta. Suci dosa kepada Allah, suci harta kita. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada satu tugas. Ini yang paling berat. Kalau sama Allah ringan Bapak Ibu. Taubat kita, usolli sunat taubah, sengaja aku sholat taubat, minta ampun kepada Allah. Pasti Allah ampun sebesar apapun dosa kita. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampunkan sampai menghadap Allah. Dosa apa, Bu? Dosa sesama manusia. Inilah halal bihalal. Kita bermaaf-maafan. Maaf lahir batin. Kalau lahir gampang. Maaf ya, salam-salaman kita gampang. Yang susah itu apa? Batin, hati. Inilah yang kita luruskan. Makanya halal itu berasal dari kata halal. Doa Nabi Musa, Pak. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Lapang dada Ibu? Apakah masih sesak saja?
Nengok orang beli mobil sesak. Nah, itu tidak selesai halal bihalalnya. Nampak orang bikin rumah baru tidak serah. Bukan lapang dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah. Lancarkan urusan kami. Kalau dada kita lapang, urusan akanlah lapang. Pasti urusan akan mudah. Wahlul, ini halal bihalal Pak. Wahlul uqdatam min lisani. Wahlul ni halal. Asal kata halal bihalal. Wahlul, ya Allah, lepaskan. Apa yang dilepaskan? Uqdatan. Uqdah ini semacam tali yang diikat. Terikat. Lisan. Mudahkan lisan untuk bicara. Karena kalau orang yang lisannya kaku, berarti dia belum halal bihalal. Ketemu sama ibu, entah ditegur atau tidak. Kenapa? Ada yang paham ibu tuh. Ada yang terikat. Pergi ibu tuh ke Masjid At-Thayyibah, sampai depan tuh nak jadi dia masuk. Bu, kenapa nak jadi masuk? Ada ibu tuh di dalam. Masih ada yang terikat. Siap ibu lepaskan malam ini? Siap? Siap lepaskan malam ini, Pak? Baru selesai halal bihalal kita. Kalau selesai ceramah, kalian boleh. Itu kajian. Ya, lepaskan ikatan tadi. Ya, lepaskan ikatan dulu. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Kalau tidak selesai Bapak Ibu, tidak selesai hubungan kita kepada Allah. Ada hadisnya. Isnani la yanzuruhumullah yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat. Siapa kelompok yang pertama? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi. Kakak beradik tak tegur sapa karena warisan. Tetangga dengan tetangga tak tegur sapa, cekcok. Orang seperti ini puasanya banyak, tarawihnya rajin, khatam Quran selama Ramadan 10 kali. Nol nilainya di sisi Allah, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Terputus hubungan dengan manusia. Dia berkait. Dia saling berkait. Meskipun ibu bapak taat kepada Allah, ada cekcok dengan manusia satu orang, maka seluruh amal ibadah kita tidak sampai kepada Allah. Tidak sampai Bapak Ibu. Meskipun buya, meskipun ustaz. Kalau sempat ada ustaz tidak tegur sapa dengan ustaz yang lain, amal ustaz itu tidak sampai kepada Allah. Tidak usah jadi ustaz kalau seperti itu. Ada tidak ustaz dengan ustaz nak tegur sapa? Aduh. Ya. Berarti percuma amal ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Maka kuncinya apa? Maka 3 amalan yang sangat utama hari ini. Yang pertama kata Nabi yang paling mulia di sisi Allah itu apa? An ta'fuwa man zalamaka. Maafkan orang yang bersalah kepada engkau. Kalau memaafkan orang yang biasa saja gampang Pak. Habis salat, salatullah, salamullah, kita salam. Karena tak ada masalah. Tapi memaafkan orang yang zalim kepada kita, ini yang paling mulia. Mau tak kita membuka hati sekarang Bapak Ibu? Tak ada manusia yang tidak ada masalah dengan orang lain. Maka kuncinya hari ini, bukalah pintu maaf. Saya tanya Ibu, lebih sulit memaafkan atau minta maaf? Minta maaf atau memaafkan? Mana yang lebih berat?
Memaafkan ya. Memaafkan. Makanya kuncinya maka makna dari puasa Ramadan itu apa ayatnya? Kita bacakan lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ustaz, seperti apa takwa itu? Ayo kaji kita malam ini. Tidak usah banyak-banyak. Takwa itu ada 4, Pak Ibu. Kalau teramalkan sifat yang 4 ini, pasti kita mau memaafkan orang lain. Apa sifat takwa yang pertama? Maka Imam Qushairi mengatakan sifat pertama orang bertakwa adalah tawaddu'. Apa arti tawadhu, Pak? Pak, masih ada kuyayo lah. Udah kenyang nampaknya. Apa arti tawadhu? Rendah hati. Jadi tawadhu itu maknanya rendah hati. Apa lawan dari rendah hati? Apa lawan dari rendah hati? Tinggi. Nah, kalau rendah lawannya tinggi hati. Kalau tinggi hati itu bahasa kitanya apa? Maka orang sombong sangat susah untuk memberikan maaf atau minta maaf kepada orang lain. Ustaz, masa saya yang minta maaf sama dia? Kan saya kakak. Mau ibu mati kalau nak tegur sapa, amalan tak sampai kepada Allah. Kan ego kita. Karena ada sombong. Kenapa iblis tidak mau tunduk kepada Adam? Karena sombong. Apa kata Allah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa kata Allah? Hai malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam, kata Allah. Seluruh malaikat itu sujud kecuali satu orang yang tak mau sujud. Iblis. Apa yang disombongkan oleh iblis itu? Ya Allah, masa saya sujud kepada Adam? Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah. Tidak mungkin saya sujud kepada dia. Sama dengan bahasa ibu tadi. Ustaz, masa saya yang minta maaf sama dia? Dia kan lebih muda dari saya. Paham Bapak Ibu? Supaya kita mudah untuk memaafkan orang, buang sifat sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, jangan kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong ini banyak macamnya, merasa lebih. Suami tidak boleh sombong kepada istri. Suami tidak boleh sombong kepada istri. Setinggi apapun jabatannya, gubernur, presiden, kalau depan istrinya pasti jadi bawahan, Pak. Karena dia pasti seperti anak-anak. Jangan sok-sok pun depan istri kita, mentang-mentang kita pejabat, ya. Mentang-mentang kita seorang yang hebat. Tak boleh. Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah Rasulullah. Makanya yang perlu halal bihalal yang pertama kali adalah suami istri kepada suami. Ada kasus di kantor saya, Pak. Oh ya, saya belum sebutkan profesi saya siapa tadi ya. Ada kasus di kantor saya. Halo, jelas suaranya, Bu? Ada gangguan teknis. Halo, jelas. Ada kasus di kantor saya. Di
di kantor tuh ini bukan weekend. Ada bagus. Halo. Oke ini. Coba. Halo. Tes. Halo. Lemah dia. Halo. Itu ya. Kalau ngaji ada gangguan, hilang konsentrasi bapak ibu nanti. Biasa ada seperti ini dia. Mungkin karena saya tinggi tadi ini bu. Halo, dengar. Sampai mana ngaji dari ibu? Sampai mana tadi? Baik. Ada seperti kasus ya di kantor saya. Jadi halal bihalal pertama tadi siapa? Istri kepada suami. Saya kan di KUA, kantor KUA. Datanglah sebuah rumah tangga tadi cekcok antara suami dengan istri. Apa kata istrinya? Pak Kua, kok suami saya ini berubah setelah Idul Fitri ini? Selama puasa kemarin bagus sifatnya, tapi setelah sholat Id suaminya berubah, tidak mau tegur sapa, dingin segala macam. Saya tanya depan istrinya suaminya tadi, Pak, kok bapak diam aja dingin kepada istri? Apa masalahnya Pak? Apa kata apa tadi? Tahu tak Pak Kua? Selama sholat Id, setelah sholat Id itu ada 5 rumah yang kami jalani. Istri saya tuh cipika-cipiki salam sama orang. Sampai rumah ini cipika-cipiki salam sama kawan-kawannya. Sampai kini Pak Kuahlam masuk Syawal 2 minggu, nggak pernah saya disalamnya. Itu aja kasusnya Pak. Nggak pernah istri salam sama suami. Padahal rumah sudah banyak dikunjung. Ada nggak ibu-ibu seperti itu di sini? Kalau ada salam nanti kalau cepat. Ya. Seharusnya pulang sholat itu sampai di rumah sama siapa ibu salam? Sama suami? Ada Pak istri yang nak salam sama bapak sampai sekarang? Kita selesaikan malam ini. Itu dahsyat. Ya. Seorang istri minta maaf kepada suami. Jadi laki-laki itu tidak mau terbuka, tapi dia pendam perasaannya. Cuman kadang-kadang bapak ibu perempuan tuh ada juga egoisnya. Harus kita yang mengerti perasaan dia. Iya nggak Pak? Oh iya betul Pak. Kan harus awak juga yang ngerti perasaan dia. Dia tidak pernah mengerti perasaan kita. Sehingga muncul lagu wanita harus dimengerti. Emang laki-laki enggak. Ini pelajaran. Pulang sholat Id kita salam sama suami. Ini halal bihalalnya di sini. Ya bukan orang lain. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Idul Fitri kali ini banyak terjadi abrasi. Apa bahasa abrasi itu? Longsor. Di mana-mana banyak longsor. 1 bulan kita ibadah, malam tarawih, baca Quran, aspek spiritual ini justru hancur ketika Idul Fitri. Gara-gara apa? Gara-gara bagi THR. Ada puluh bagi THR sambil joget. Iya Bu, ada nggak yang terlibat di sini seperti itu?
Pokoknya media sosial hari ini sibuk oleh pamer, dan pamer. Itu tuh sombong atau tidak? Itu namanya longsor. Habis yang sebulan itu, Pak. Hanya gara-gara pamer. Laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman taqwahu yasir. Bukanlah hari raya itu memakai pakaian baru, joget apa namanya tuh yang lihat tuh? Saya tahu ibu tuh di sini aja pura-pura nggak tahu. Tahu ya tuh Pak, pura-pura nggak tahu dia. La ilaha illallah. Yang pamer di medsos tuh kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu. Itulah. Mudah-mudahan jemaah thayyibah ada. Ya. Ini jangan dilongsorkan ya Allah, sebulan kita beramal Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan kita hancurkan hanya gara-gara pamer dan memunculkan kesombongan kita kepada manusia. Maka takwa yang pertama tadi apa? Tawad. Jadi makin hendaknya Ramadan itu membuat karakter kita ini rendah hati, bukan sombong. Karena orang sombong, Rasul yang mengatakan la yadkhulul jannah man kana ma fi qalbihi dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit daripada sifat sombong. Maka selesaikan hari ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau hilang sifat sombong, muncul tawadhu. Sifat yang muncul apa? Ikhlas, tulus. Ada kisah Bu di Eropa. Seorang ibu pergi dia jalan-jalan ke kandang binatang. Sampai di kandang binatang tuh dia pukul-pukul. Dia menengok seekor singa. Dipukul-pukul lah. Ini kisah nyata di sebuah dokumenter. Dia pukul-pukul, ibu tadi memukul-mukul kandang binatang singa tadi. Datanglah singa tadi menghampiri. Orang semua kaget. Singa datang kepada ibu dengan galak. Tapi justru singa tadi memeluk seorang ibu tadi. Dipeluk oleh singa tadi Pak, dengan pelukan yang sangat hangat. Semua orang kaget. Kenapa tiba-tiba singa ini memeluk sang ibu tadi? Karena ibu itu cantik? Tidak, udah berumur dia. Bajunya bagus? Tidak, biasa-biasa saja. Tapi dipeluk oleh singa tadi. Ditanyakanlah kepada ibu tadi, kenapa ibu bisa dipeluk oleh singa yang sangat galak? Apa kata ibu tadi? Saya mempunyai dua kebiasaan dalam hidup saya. Yang pertama apa? Tulus dalam berbuat. Yang kedua apa? Memiliki kasih sayang kepada siapapun. Ini enggak. Jangankan singa, suami aja tidak bisa ibu taklukkan, betul enggak? Iya Bu. Gimana kita menaklukkan seorang suami ketika rasa sayang kepada dia tidak kita ciptakan? Ya, seorang suami itu gampang aja Bu, supaya dia senyum tuh munculkan kasih sayang. Kadang-kadang perempuan tuh hanya ingin dimaafkan, tapi dia tidak mau meminta maaf. Ini masalah juga. Maka munculkanlah sifat tawadhu dalam diri kita. Apa arti tawadhu tadi? Rendah hati. Siapa orang yang paling rendah hati? Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu orang yang sangat pemalu dan dia sangat rendah hati. Banyak sifat-sifat Nabi yang terpuji. Bu, Rasul itu tiap sholat waktu di Mekah selalu dilempar pakai tai onta. Pergi dia keluar dilempar pakai tai onta, keluar dilempar pakai tai onta. Besok Rasulullah itu tidak ada yang melempar. Nabi pun bertanya,
Di mana orang yang melempar saya selama ini? Apa kata sahabat, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Tahu tak jawaban Nabi ketika itu? Ayo kita jenguk dia. Gimana sifat Nabi? Dijenguk. Orang tadi menangis ketika Rasulullah menjenguknya. Ada tak Rasul dendam? Tidak. Coba ibu tiap hari dia memfitnah ibu, besok difitnahnya lagi, besok diribahnya lagi, besok disindirnya lagi, utang tak mau bayar, tiba-tiba jalan dia di jalan tuh pakai odak, jatuh dia. Apa kata ibu? Matilah. Karena ada sifat dendam. Susah tak sifat seperti Rasulullah, Bu? Nah, itulah yang harus kita ciptakan hari ini. Ramadan membentuk karakter kita menjadi orang yang rendah hati. Kisah lain ketika Nabi hijrah ke Taif, ini sering dibacakan oleh para muballigh atau ustaz. Nabi pergi ke Taif, apa yang Nabi dapatkan di sana? Dilempar pakai batu oleh penduduk Taif. Saking geramnya malaikatul jibal, malaikat penjaga bukit datang ke Nabi. Ya Rasulullah, sampai pelipis engkau berdarah ya Rasulullah. Kata malaikat, boleh tak dengan izin Allah saya angkat ini bukit, saya lemparkan ke penduduk Taif? Tahu tak apa jawaban Nabi, Pak? Apa jawab Nabi? Allahumma hdini qaumin la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk karena mereka tidak mengetahui siapa saya. Allahu Akbar. Pak, datangnya diambilnya tanah orang. Datang diambil tanah kita diambilnya. Habis itu kita difitnahnya. Bahkan kita dijelek-jelekkan namanya. Datang malaikat kepada Bapak. Apa kata malaikat itu? Kita apain dia, Pak? Jawab apa? Terserah aja lah. Kan itu tuh. Dapat kesempatan seperti itu Rasulullah. Tapi apa jawabannya? Jangan malaikat. Mereka tuh kan tidak tahu saya. Didoakan oleh Nabi, berilah mereka petunjuk. Allahu Akbar. Bisa nggak sifat ini kita wujudkan malam ini? Nabi bisa. Nabi itu orang pilihan. Ya. Tapi dia sangat tawadhu, rendah hati. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yushayyi'u mardahum. Rasulullah itu sering berjalan dengan fakir miskin. Bahkan Nabi duduk dengan mereka. Nabi cepat-cepat menjenguk jika ada orang fakir miskin sakit. Kalau awak ada undangan, harga undangan tuh 25.000, acaranya di Hotel Pangeran. Oh, ini harus hadir ini. Besok datang undangan 1.000 harganya Pak undangan. Acara di rumah biasa saja. Menu paling di situ terong, apa tengok. Nabi tidak seperti itu. Kalau ada sifat kita seperti itu, tidak mencerminkan sifat Rasulullah. Kalau hari ini beda enggak? Kalau orang kaya mati, banyak enggak yang sholat? Banyak. Tapi kalau orang miskin, datang. Ini bukan cerminan sifat Rasulullah. Rasul itu paling rajin duduk dengan orang fakir miskin, rajin menjenguk orang sakit di antara mereka. Jadi sifat ini kita munculkan hari ini Bapak Ibu rahimakumullah. Apa maknanya? Kalau kita tawadhu, tidak membeda-bedakan orang. Jangan dibeda-bedakan orang. Dan jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ini sedikit saja perumpamaan. Pernah saya sampaikan. Ada kelapa, ada bayam. Kenal Bapak kelapa, Pak? Apa bahasa Siko kelapa?
Hah? Kambir. Iko loh mau kambir. Kelapa. Ibu apa bahasa kelapa kak? Karambia. Kalau Pak pengurus apa? Kelapa. Oh kelapa. Kelapa aja lah kita buat. Kelapa itu adalah pohon yang sangat paling sombong di atas dunia ini. Maka kalau karambia positif atau negatif? Kalau ibu dengar kata karambia positif atau negatif? Karambia wama positif atau negatif? Karena rupanya kelapa itu tumbuhan yang paling sombong. Kenapa kelapa itu sombong? Karena dia pernah bertetangga dengan bayam. Di mana riwayatnya Ustaz? Tidak ada riwayatnya Pak. Dari ulama siapa? Tidak ada. Kita mengambil ibrah saja. Apa kata kelapa? Hai bayam, saya ini perkasa. Batang saya dipakai, daun saya terpakai, lidi saya terpakai, sabut saya terpakai, tempurung terpakai, amplas tak ada satu pun yang terbuang. Jadi kalau manusia itu Pak, kalau doa hebat, jadi imam hebat, pidato hebat, ceramah hebat, mimpi doa hebat, tokoh hebat, naik sontiongnya Pak. Karena merasa kalau tidak tahu itu apa gitu. Karena merasa hebat. Bayang tadi gampang aja jawab, yalah kelapa, kau memang hebat. Saya ini tidak hebat, tapi ingat wahai kelapa, yang ngambil engkau tuh monyet. Yang ngambil kelapa tuh siapa? Monyet. Diambil ke atas, dibuang ke bawah. Setelah dibuang di bacul, habis bacul di belah, habis dibelah di pokoknya azab Pak. Sombong tapi azab. Habis dibelah di kukur, habis dikukur di la ilaha illallah, azab. Apalagi yang merasnya ibu-ibu yang lagi kesal sama suaminya. Udahlah, jangankan santannya, sampai apanya itu habis langsung semuanya. Ya, yang keluar diambil apa? Santan. Sementara saya, kata bayang, yang manen saya tuh ibu-ibu cantik masjid atau ibah. Nah mungkin apa-apa panen bayam kan? Habis dipanen, dibersihkan, dipatahkan baik-baik, dicuci bersih. Sementara kelapa tadi azab. Setelah santan masuk, dia mendidih, apa kata bayam, barulah saya masuk dengan pelan-pelan ke dalam. Pas berbuka, suami ibu bertanya, Beb, katanya manggil Beb, saudara si Koba. Beb masak apa? Beb atau bebek? Ibu jawab apa? Masak apa? Sayur? Kelapanya mana? Ada enggak ibu bilang, Bu masak apa? Sayur, kelapa, bayam, ada enggak? Yang disebut apa? Kelapanya mana? Yang susah payah siapa tadi? Yang dapat nama? Bayam. Paham pesannya di situ? Awak nak kok ustaz kok ceramah di Al-Thaibah hebat. Sombongnya bukan main, rupa di mata Allah lebih mulia orang yang ngambil botol-botol bekas di jalan ini. Tapi kita tidak sadar. Maka jangan pernah merasa diri ini lebih baik. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Janganlah pernah kalian merasa diri kalian itu lebih baik. Sebab ketika kita merasa lebih baik, muncul sombong. Ketika muncul sombong, satu aja sifat tanda-tanda orang sombong yang paling populer. Mau tahu ibu? Ustaz, saya ini sombong atau tidak? Mau tahu ibu? Rahasianya. Ini rahasia tidak pernah saya sampaikan di mana-mana ibu. Cukup sini saja.
dan tolong jaga rahasia ini. Mau tahu ibu tanda-tanda orang sombong? Tapi tidak usah marah ya. Ini ustaz tidak usah diundang mencium apa awak aja katanya. Mau tahu bapak tanda-tanda orang sombong itu apa? Mau tahu? Baik, saya sebutkan pelan-pelan. Tanda-tanda orang sombong adalah sangat sensitif. Mudah tersinggung. Kenapa bapak tuh tidak hadir rapat? Oh, lupa membuat undangan resmi ke dia. Karena cuma timik aja tadi. Itu contohnya kan. Kenapa ibu tuh tidak datang? Itu kan sunat Rasul dia, Bu. Dia kan sunat Rasul tuh, Bu. Kenapa ibu tidak datang? Tahu tidak, Pak? Dulu 6 tahun yang dulu cucu saya akikah dia tidak datang. La ilaha illallah. 6 tahun masih membekas di hatinya. Rasakanlah sendiri. Jadi hilangkan sifat seperti itu. Kita mulai dari nol. Buang jauh-jauh sifat dendam. Buang jauh-jauh sifat buruk sangka. Buang jauh-jauh sifat dengki. Buang jauh-jauh sifat iri hati. Sehat, tenang badan kita. Maka rahasia sehat itu dimulai dari hati, Pak. Qalbun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di surga itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Yang masuk surga itu apa? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Hati yang bebas dari dendam, hati yang bebas dari dengki, hati yang bebas dari buruk sangka. Bisa diamalkan, Bu? Insya Allah. Jadi buang sifat sombong. Tinggal 10 menit lagi, hampir sejam 5. Yang kita bahas baru tawadhu. Ini berapa tadi? 4. Ini baru tawadhu. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Muncul sifat kedua setelah Ramadan. Qanaah. Apa makna qanaah? Apa arti qanaah, Pak? Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Apa tanda orang qanaah? Bersyukur kepada Allah. Apapun keadaannya, alhamdulillah. Ini orang bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang paling kaya. Warda bima kasamallah, kata Allah. Kata Rasulullah, takun aghnan nas. Ridholah kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka Nabi mengatakan kalianlah orang yang paling kaya raya. Maka kaya itu bukan soal banyak atau tidak banyak harta. Banyak orang kaya hari ini tapi miskin. Banyak orang miskin tapi kaya. Banyak. Ya. Banyak orang kaya tapi selera tidak mau makan. Sudah lengkap ayam, gulai bau, ikan bakar. Pas bapak tuh makan sedikit. Tapi ada di rumah tuh pucuk ubi, ayam goreng, ludes semuanya. Saking bahagia. Jadi kunci bahagia itu di mana? Rasa syukur kepada Allah. Ini konsep dari Nabi, Bapak Ibu. Kalau kalian bersyukur kata Nabi, maka kalianlah orang yang paling kaya. Pertanyaannya, apa yang kita cari? Saya tanya Ibu, miskin bahagia, kaya sengsara. Ibu pilih mana? Miskin bahagia, kaya sengsara. Ibu pilih mana? Ibu pilih yang mana? Miskin asal. Kok nggak ada yang jawab? Ya Allah, matre itu kaya tapi payah nyarinya kok. Kaya tapi
bahagia. Ini orang kaya tuh orang yang mau bersyukur. Makanya dalam doa tuh tidak pernah Rasul ngajarkan kita kaya. Ya Allah, banyakkanlah harta saya, tidak ada. Yang ada tuh apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, selamatkan agama kami. Wa afiatan, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, kalau ilmu baru minta banyak. Tapi pas masalah rizki, wa barakatan, berkahi rizki kami ya Allah. Maka yang penting itu berkah. Apa itu berkah? Kita bahagia menikmatinya. Ya, kita bahagia menikmatinya. Maka tanda orang bersyukur itu apa? Semakin dia kaya, semakin dekat dia kepada Allah. Bapak tuh saja ada mobil baru, rajin dia ke masjid. Itu mantap. Itu namanya bersyukur. Ini enggak, bapak tuh saja punya mobil, enggak pernah nampak batang hidungnya. Itu dipertanyakan itu bapak ibu. Ya. Seharusnya semakin Allah beri nikmat, semakin dekat kita kepada Allah. Itu baru orang kaya. Jadi ukuran kaya tadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur inilah yang kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Apa disebut apa tadi? Qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi syukuri. Dapat suami seperti ini, bersyukur. Kayak suami dapat istri seperti itu, bersyukur. Bahagia ibu-ibu. Ya. Kenapa kita nak bahagia? Syukur masing, makanya kita nak bahagia. Coba kita bersyukur kepada Allah. Untung dah dapat bapak ini. Alhamdulillah. Bahagia kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, ini pelajaran juga, tidak pernah dia marah kepada istrinya. Karena adik Khadijah itu jalan ke rumah Nabi. Waktu itu Nabi duduk dengan Aisyah. Khadijah sudah wafat. Pas adik Khadijah ini pulang, muncul ingatan Nabi kepada Khadijah. Apa kata Rasulullah? Khadijah ini memang wanita terbaik. Aisyah tahu ibu, istri yang paling cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Khadijah itu kan wanita tua. Apa kata Aisyah? Besok kita tak usahlah abang bicarakan Nabi, kan dah tua dulu tu. Apa kata Rasulullah ketika itu? Hai Aisyah, Khadijah itu kaya raya. Ketika dia menikah dengan saya, habis hartanya untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi. Sehingga Aisyah terdiam. Coba bapak nikah dengan istri kedua, istri pertama wafat. Ceritakanlah kebaikan istri pertama tadi. Apa kata istri kita tuh? Apalah bang? Apa? Akan langsung marah gitu. Rasulullah tidak marah. Tapi Rasulullah menceritakan kebaikan dan kebaikannya. Maka Nabi itu tidak pernah marah. Tidak pernah marah dengan istrinya. Makanya Rasul selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun dia dijamin untuk masuk surga apa? Rasul itu orang yang dijamin masuk surga. Tapi tahu tak Bapak Ibu ibadahnya seperti apa? Ya, Aisyah saja heran. Kok sampai kakinya bengkak untuk sholat? Sampai kaki Nabi itu bengkak untuk sholat. Nabi tadi sampai bengkak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kan dah dijamin masuk surga. Kenapa ibadah engkau seperti kuat sekali engkau ibadah kepada Allah? Apa jawab Nabi ketika itu? Apakah saya salah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kuncinya apa tadi? Bersyukur. Qanaah tadi penting.
Bismillah. Minum saya dulu, Bu. Bismillah. Lanjut Haji, Pak. Lah sojam, Pak. Udah. Ya kalau penceramah itu enggak tahu waktu. Cuman jamaahnya lagi lisan. Apalagi ada makanan. Itu masalahnya. Jadi cukup 2 ini saja. Cuman hikmah malam ini dari halal yang kita dapatkan. Yang pertama, Rasul suka berjamaah. Rasul sangat suka yang pertama sholat berjamaah. Makanya kata pengurus tadi, mari kita syiarkan jamaah di masjid ini. Rasul suka berjamaah. Kenapa? Jamaah itu bagian dari silaturahmi. Yang kedua, Rasul sangat suka makan berjamaah. Semangat ya Pak. Kenapa makanan itu kan? Ada enggak makanannya? Saya kalau enggak ada makanan besok enggak mau saya undang lagi. Kenapa? Rasul sangat suka makan berjamaah. Kulu jama'atan, kata Nabi. Makanlah kalian secara berjamaah. Kenapa? Karena di dalam makan berjamaah itu terdapat berkah. Makanya kalau sekarang tuh di mana-mana ada Ahad berkah, Jumat berkah, bahkan di bantai kambing. Kau ada bantai kambing ngurus. Jadi Rasul tuh sangat suka makan berjamaah. Dan ini juga jadi harus tradisi di keluarga kita. Jangan Bu, di rumah itu suami makan sendiri, istri makan sendiri, anak hilang keberkahan. Maka yang bagus itu apa Pak? Makan sama. Ya, makan dengan anak, makan dengan istri, makan dengan suami, semuanya makan. Ini tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Itu di pesantren saya mondok dulu Pak, yang dibuat oleh tradisi oleh kiai atau buya itu sering makan bersama. Datang tamu wali murid disuruh oleh kiai itu ke rumah, makan dulu baru boleh pulang. Masak berkah. Kita tengok kadang-kadang tidak cukup nasi itu nampaknya Pak, tapi kenyang semuanya. Kenapa? Berkah. Sahabat juga seperti dengan Rasulullah, sering makan sama. Di mana mereka makan? Masjid tidak boleh tempat makan. Siapa bilang masjid tidak boleh tempat makan? Yang tidak boleh itu apa? Mengotori masjid, itu memang tidak boleh. Masjid itu fungsinya musyawarah, di masjid taklim, di masjid rapat, di masjid bahkan membicarakan strategi perang juga di masjid Nabi. Jadi jangan kita berpikir, oh masjid itu hanya tempat sholat. Hidupkan syiar. Alhamdulillah manasik haji juga kemarin di sini. Alhamdulillah berkah masjid kita. Ya. Makanya mantap program pengurus, nanti ada serambi ke sana. Makan kita sama-sama di situ. Bisa juga. Budayakan makan bersama. Ini tidak makan di rumah kadang-kadang sendiri, ada yang seperti itu Bu. Suami makan sendiri, istri makan sendiri, boleh dengan suami itu makan sendiri. Ya. Perlu makan itu sama-sama supaya keberkahan itu hadir di rumah kita. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dan yang ketiga, Rasul sangat suka berkunjung berjamaah. Ada yang sakit, jenguk sama-sama. Ada yang wafat, diurusi bersama-sama. Karena konteks sosial kita dalam halal bihalal ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli ibadah bermimpi di malam-malam Pak. Apa mimpi ahli ibadah tadi? Dia bertemu dengan seorang malaikat yang di dalam itu ada catatan orang-orang masuk surga. Ahli ibadah tu siang puasa, malam baca Quran, tahajud, tak pernah tinggal zikir selalu kepada Allah. Ternyata di buku tadi namanya tidak ada.
Protes dia kepada malaikat, saya sudah capek ibadah kepada Allah, kenapa nama saya tidak tercantum di dalam? Apa jawaban malaikat tadi? Hai ahli ibadah, engkau rajin beribadah kepada Allah, tapi kenapa kau tidak tahu bahwa orang di belakang rumahmu sudah 1 hari tidak makan? Jadi berhubungan, Pak. Jangan ada warga kita yang tidak makan sementara kita makan di masjid ini. Makanya kalau ada orang umroh berkali-kali, tapi ada sanak kerabat yang tak bisa bayar uang sekolah, tidak ada guna umroh, teman. Percuma. Karena ada yang pantas untuk disantuni. Selesaikan itu dulu. Jadi tidak usah bangga-bangga umroh berkali-kali. Bagus umroh berkali-kali, tapi santunannya juga banyak. Diperhatikan orang-orang sekelilingnya. Maka dengan halal bihalal ini kita mulai dari awal. Doa kita apa? Minal aidin wal faizin, kembali kesucian kita, suci kepada Allah melalui Ramadan, suci harta dengan zakat melalui infak dan sedekah, suci dosa kita antara satu dengan yang lain dengan saling memaafkan. Tapi syaratnya apa? Zahir batin. Saya tidak mau nanti zahir saja, batinnya tidak bisa, belum. Tapi memang tidak ada lagi sekat. Betul-betul kita mulai dari awal. Padahal ibu itu sudah minta maaf tapi tidak mau gabung juga dengan kita. Berarti masih ada batinnya yang belum selesai. Selesaikan secepatnya. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir Allah maafkan, dan kita semua yang hadir saling memaafkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ja'alna ya Allah minal 'aidin wal faizin. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mukhlisin. Allahumma ja'alna ya Allah minat tawwabin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas salihin. Allahumma ja'al imanana imanal muslimin. Allahumma ja'al imanana ya Allah imanal mu'minin. Wa salatana salatal khashi'in. Wa qiyamana ya Allah qiyamal khaifin. Wa siyamana ya Allah siyamal maqbulin. Wa qu'udana ya Allah qu'udal mutadarri'in. Wa niyatana ya Allah niyatal mukhlisin. Wa hayatana ya Allah hayatal ulama. Wa mautuna ya Allah mautasy syuhada'i was salihin. Wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin. وأولادنا يا الله أولاد الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعة مرحومة، وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu semua jemaah Masjid At-Thaibah yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika ada kata yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan, Bu?
Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung berarti sombong, itu aja gaji aja. Kalau ada yang tersinggung apa dia renungkan saja, berarti saya termasuk orang sombong. Ya, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.